Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Telaah dan Analisis Pendidikan Multikultural menurut James Eping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Dia Pratiwi dan teman saya Muhammad Bayu Syafi'i. Langsung saja, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang biografi James Eping. Siapakah James Eping itu? James Eping lahir di Amerika Serikat pada tahun 1914. Dia dikenal dengan Bapak Ilmu Pendidikan Multikultural. Dia juga seorang pejabat yang memegang jabatan tertinggi, Carey dan Linda Killinger, yang dalam kajian keragaman, dan dia merupakan Direktur Pusat Pendiri Pendidikan Multikultural di Universitas Washington. Dan dia juga merupakan mantan presiden Asosiasi Penelitian di Amerika Serikat dalam bidang ilmu sosial. Dan dia juga telah menulis secara luas tentang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan multikultural. Nah, itu adalah biografi James Eping menurut bukunya yang berjudul An Introduction to Multicultural Education. Baik, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang karya-karya yang telah dicetuskan oleh James Eping. Ada 5 karya yang telah dicetus atau telah dikeluarkan oleh James Eping. Yang pertama, Editor of the Hounds Book Research on Multicultural Education. Yang kedua, The Routledge International Companion to Multicultural Education. Yang ketiga, The Encyclopedia of Diversity on Education. Yang keempat, Citizenship, Education, and Global Migration. Yang terakhir yaitu Implication for Theory, Research, and Teaching. Nah, kelima karya ini ditulis dalam suatu buku. Yang selanjutnya kita membahas tentang kajian atau teori James Eping. Di sini James Eping membagi menjadi 4 kerangka yang di dalamnya melalui pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kontributif. Pendekatan kontributif ini adalah pendekatan yang paling sedikit keterlibatannya dalam reformasi pendidikan multikultural, yaitu pendekatan ini dengan cara menseleksi buku-buku teks atau buku anjuran dan aktivitas-aktivitas tertentu pada hari-hari libur atau pada hari pahlawan, dan juga dengan melalui dari berbagai kebudayaan masing-masing. Di sini itu kebudayaannya berbeda, tidak menjadi halangan untuk merayakan hari-hari libur atau hari pahlawan. Jadi di sini disamakan. Yang kedua yaitu pendekatan aditif. Pendekatan aditif yaitu pendekatan yang melibatkan upaya kebudayaan ke dalam mainstream kurikulum tanpa mengubah kurikulum. Dengan pendekatan ini, muatan-muatan khas multikultural sebagai pemerkarya bahan-bahan ajar, konsep-konsep tentang harmoni dan kehidupan bersama antar umat. Jadi maksudnya di sini pendekatan aditif ini kebudayaan yang berdasarkan sumber atau cerita-cerita dari masyarakat yang dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Di sini tidak mengubah kurikulum yang ada, karena di sini kebudayaan yang berbeda ini akan menjadi bahan ajar bagi generasi ke generasi, dan di sini diajarkan untuk adanya sikap menghargai dan tidak membeda-bedakan kebudayaan antar umat beragama atau ras, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan transformatif. Pendekatan transformatif secara aktual berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat, meninjau kembali konsep-konsep atau isu yang telah ada, kemudian memperbarui dengan pemahaman dan dari berbagai sudut pandang. Di sini maksudnya yaitu siswa dituntut untuk mengubah struktur kurikulum dan diarahkan untuk melihat kembali, mereview kembali tentang konsep-konsep atau permasalahan lama
lalu kemudian memperbaharuinya dengan menggunakan sudut pandang dari berbagai etnik. Di sini tidak hanya menggunakan satu etnik saja, yaitu kita belajar menghargai komentar dari orang lain. Nah, itu merupakan pendekatan transformatif, bisa dibilang juga pertukaran pikiran. Dan yang terakhir yaitu pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial yaitu mengkombinasikan pendekatan transformatif dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk merubah kehidupan sosial. Di sini maksudnya adalah pendekatan dengan aktivitas yang membawa perubahan sosial. Di sini contohnya, misalnya ada pendidikan agama yang menyangkut permasalahan tentang konflik-konflik sebagai akibat perbedaan cara pandang. Maka siswa di sini dituntut dalam intelektualnya bukan hanya memahami saja, namun dia juga dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada. Dan di sini memecahkan masalahnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan bab keempat yaitu pemikiran tentang konsep pemikiran tentang pendidikan multikultural oleh James Bank. Nah, di sini James Bank berpikiran bahwa pendidikan multikultural itu seorang guru atau seorang manusia itu harus mengetahui apa sih konteks multikultural itu sendiri. Nah, ketika sudah mengetahui, maka diterapkanlah pendidikan yang mengedepankan keselarasan, harmonisan, dan toleransi terhadap sebuah perbedaan. Nah, perbedaan itu dijadikan sebuah anugerah, bukan menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian bab selanjutnya tentang konsep pemikiran James Bank. Ada dua hal dalam pemikirannya, yaitu yang pertama hakikat pendidikan multikultural dan kemudian pendekatan pendidikan multikultural. Yang hakikat pendidikan multikultural, James Bank mengungkapkan bahwa semua manusia itu adalah people of color, yaitu mengeksplorasi semua perbedaan itu adalah sebuah anugerah atau sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Nah, tugas kita adalah menjadikan perbedaan itu, semua perbedaan itu menjadi sebuah anugerah dan kemudian saling menutupi kekurangan satu orang dengan orang yang lain. Maka di situ akan terjadilah kesempurnaan makhluk manusia. Dan kemudian yang kedua yaitu pendekatan pendidikan multikultural. James Bank mengungkapkan bahwa pendekatan pendidikan multikultural itu identik dengan kata cultural identity, yaitu sebuah pendidikan itu akan berpengaruh dengan lingkungannya. Ketika lingkungan itu mempengaruhi keburukan, maka pendidikan akan ikut buruk, dan kemudian ketika lingkungan itu baik, maka pendidikan akan juga ikut baik. Oke, baik, selanjutnya yaitu bab ke-6 yaitu tentang implikasi pendidikan multikultural oleh James Bank dalam dunia pendidikan. Menurut beliau ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama content integration. Maksudnya apa? Di situ mengintegrasikan budaya dan kelompok, perbedaan budaya dan kelompok diilustrasikan dan kemudian dijadikan sebuah mata pelajaran atau disiplin ilmu tersendiri. Yang kedua yaitu the knowledge. Maksudnya apa? Membawa siswa mengimplikasikan sebuah budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga yaitu an equity pedagogik, yaitu menyesuaikan antara metode pengajaran dengan metode pembelajaran siswa yang bermacam-macam. Yang keempat yaitu prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan kemudian menentukan metode pengajaran apa yang tepat untuk mengajar sesuai dengan ras siswa tersebut. Yang kelima yaitu empowering school culture and structure, yaitu pemberdayaan budaya, sekolah, dan struktur sosial. Demikian presentasi kelompok 8. Apabila kami ada kurang dan salah, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.